الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il amilin wal musannifin wal naslamin wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, thumma ila jami'il ulama'i sufyatil muhaqqiqin, khususan al-Hadrati Syamiyyin Syabdul Qadir Jilani Wasilati Yusuf Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi Sayyidi Syekh Muhammad bin Asabali Qaddasallahu sirrahumul azim Sayyidi Muhammad al-Alama Syekh Nassadil Adab Sadri wa Sayyidi Muhammad al-Alama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wal akhirina anhum, khususan Sayyidina Syekh Abu Muhammad Asnawi wa Sayyidina Syekh Abdul Salim wa Sayyidina Syekh Kadib wa Sayyidina Syekh Abu Muhammad Nawawi Tanah Raja Makhluk Karim Tanah Raja Khatib Sahabat Samina, khususan Musarif al-Marif adalah kitab Syekh Imam Alim al-Alama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz al-Manibari Masyur. ثم إلى المشايخنا مشايخنا سنيك جماعة زودي وسنيك محمد نور وسنيك أحمد صلاح وسنيك محمد خزر وسنيك عبد الهادي بن زيد وسنيك عبد الله فعلا وسنيك عبد الوحيد بن زودي وسنيك بسم مصطفى ربا وسنيك أرواني عمل بن وسنيك محمد صلي آدمي وسنيك عبد الصبي وسنيك عبد الدين وسنيك أحمد قرطبي إنك أنور وسنيك محمد وسنيك عبد الرحمن وسنيك yatimiyati selamat asal selamat sedikit Muhammad Munawir sedikit Abdul Qadir Munawir sedikit Abdul Qadir Munawir sedikit Ali Maksud Rakyat Jenderal Bidi Munawir sedikit Jenderal Munawir sedikit Abdul Qasim Asy-Syaikh Muhammad Al-Fadhil Allah Al-Kamil Syari Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandari wa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Kiai Asy-Syaikh Al-Arif Kiai Rasulullah Kiai Misr Sansuri Kiai Abdul Hamid Pasuruan Kiai Abdul Hamid Jabat Kiai Jabat Bahir Bidang Tuban Kiai Syarif Babat Indonesia Putra Bahasa Kurni Imam Imam Zubair Kiai Abdul Karim dan Kiai Muhammad Rashid bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Muhammad Jami' ulama kasih Allah manfaatna barakat ulumihim wa karamatihi wa asrarihim wa na'adha alaina ya Allah. Amin Thumma al-fadat al-jami'ali kubur min ahlina wa alikum khususan ila ruh. Silakan adik kuburnya masing-masing.
Yang tahu sandinya CCTV masjid siapa, Pak? Pak Mul. Karamat juga nggak tahu. Pak Mul Nggak pakai wifi, nggak pakai wifi. Ya udah. Sudah deh kamu yang tahu. Wifi apa? Wifi apa? Wifi. 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 Ini Pak sini Pak. Oh ini Wifi ini ada berapa tuh? Ada Wifi. Bukan CCTV-nya, wifi ya? Wifi-nya yang apa CCTV? Wifi. Itu sih. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga ya? Ini buat ngaji. Ternyata yang ngikutin ngaji Saya juga sama. saya itu ada orang Malaysia, ada orang TKW, TKI di Arab. Jadi kita Chatrik. Enggak kalau nggak pakai data saya aja nggak apa-apa. Bisa nggak di sini Pak? Kalau nggak apa-apa sini bisa.
Udah sini. Udah kan? Sambul. Antar nuhun. Udah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, masih membahas di dalam kitab Fathul Mu'in sampai ke wa yu'maru, dan diperintahkan lusiban, orang yang mempunyai anak, dakaron, baik anak laki-laki, wa unsa, dan anak perempuan, mumayyizun, yang tamyiz, bi ansara yakulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Arti tamyiz ini yaitu anak udah bisa makan, minum, dan istinja wahdahu, sendiri, dengan sendiri. Jadi tamyiz ini iso mangan dhewe, betul? Iso ngombe dhewe, iso istinja cepok sendiri. Ayo maksudnya wajib ala kullin atas tiap-tiap orang, min abawaihi, dari kedua orang tuanya, wa in ala, dan ke atas. Jadi ya kakek, neneknya, buyutnya, dan seterusnya. Sumal wasi, kemudian orang yang dikasih wasiat, wa ala malikir raqiqi, dan atas orang yang mempunyai budak. Apa Pak ayat muro, memerintahkan pada dusiban tadi, iha, pada sholat, ayat sholati, maksudnya sholat, walau qadaan, walaupun itu sholat qadha, wa bi jami'i syurutiha, dan pada semua syarat-syarat sholat, disab'in, karena umur 7 tahun, ay ba'da syab'in, yakni setelah 7 tahun, setelah 7 minasinina tahunnya, ay inda tamamiha, yakni maksudnya ketika sempurnanya umur 7 tahun. Wa in mayyaza, walaupun dia udah tamyiz, qoblaha, sebelum umur 7 tahun. Wa yang bagi, dan seyogyanya, ma'a syiratil amri, yang disertai dengan perintah tadi, ucapan asyirah itu ucapan perintah, at-tahdidi, at-tahdidu, yaitu semacam ancaman. Kita akan membahas berkenaan dengan anak ini, Pak, karena ini penting. Sebabnya kemarin di awal-awal bahwasanya syarat wajib sholat, itu yang pertama Islam, yang kedua balik, ya, yang ketiga berakal, dan yang keempat suci dari haid, suci dari nifas kemarin. Nah, balik ini berkenaan dengan ini nih. Balik itu antara laki dan perempuan itu
itu beda, ya. Artinya dibedakan. Artinya apa? Kalau laki-laki ciri-ciri balik ada 2. Kalau perempuan ciri-ciri balik itu ada 3. Ciri-ciri balik untuk anak laki-laki, itu yang pertama sempurnanya umur 15 tahun. Tuh. Yang kedua, laki-laki, bagi laki-laki ini ketika udah keluar mani, umurnya 9 tahun lebih. Biasanya kalau umur kurang dari 9 tahun, biasanya nggak bisa keluar mani, belum bisa keluar mani. Jadi rata-rata 9 tahun ke atas. Dan ini berdasarkan tanggalan Qamariyah, Hijriyah, Pak. Kayak Muharram, Safar, Jumadil, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah itu berdasarkan itu. Nah itu kalau udah 9 tahun lebih dia udah pernah keluar mani, entah dengan cara apapun, yang penting dia keluar mani, berarti dia udah balik. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan ciri baliknya ada 3, yakni umurnya 15 tahun, pas 15 tahun. Yang kedua udah haid, dan ini haidnya 9 tahun lebih. 9 tahun, ya 10 tahun, 11 tahun keluar darah dari kemaluannya atau haid, maka dia udah balik. Yang ketiga, dia pernah keluar mani juga, yakni ovum bagi perempuan. Kalau laki-laki kan sperma, ya dong? Laki-laki sperma. Nah ini balik kan? Nah, sekarang kita nyambung ke sini, ya toh. Bagaimana kalau anak yang belum balik, kan begitu. Tadi yang ciri-ciri balik sudah saya sampaikan. Sekarang bagaimana kalau kita punya anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, ternyata itu ada syariatnya juga, ya. Sebagaimana kata musonef, wa yu'maru, diperintahkan, lusiban, bagi orang yang mempunyai anak, dzakar wa untha, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, ya kan? Mumayyizun, yang udah tamyiz. Tamyiz itu apa tadi? Udah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa cebok sendiri. Itu tamyiz, ya. Wajib ala kullin, atas tiap orang min abawaihi wa in ala, dari kedua orang tuanya kita nih, bapak dan ibunya, dan ke atas siapa? Kakeknya, neneknya, buyutnya, terus sampai ke atas. Ini wajib hukumnya. Wajib itu apabila kita tinggalkan, maka kita dosa. Eling-eling. Maka kita dosa nih. Atau al-tumal wasi, atau orang yang dikasih wasiat. Artinya di sini seperti orang yang diserai untuk ngurus anak itu. Dia kebetulan ada di yatim, pondok pesantren yatim piatu karena anak yatim misalnya. Ini menjadi kewajiban dari yang punya yayasan itu, ya kan? Atau masuk
masih kecil, anak saya itu masih kecil, udah masuk pesantren, atau anaknya sampai masih kecil SD kelas 2, kelas 3 dimasukin pesantren, itu kemudian pindah itu tugasnya kepada siapa? Yang punya pesantren. Makanya Zumal Wasin, orang yang dikasih wasiat, artinya wasiat di sini ya, karena kita udah menyerahkan kepada sang kiai tadi, maka menjadi tanggung jawab kiai untuk hal ini, gitu. Wa 'alal maliki raqiqi, dan orang yang mempunyai, dan atas orang yang mempunyai budak, yakni tuannya itu. Ngapain Pak? Ayyamurahu biha, bisolat, yakni mereka semua tadi yang saya sebutkan, orang tua, kakeknya, dan ke atas, terus orang yang diserahin itu anak, dan orang yang punya budak, itu memerintahkan anak yang sudah tamis tadi untuk sholat. Kalau kita punya anak, ya, nggak memerintahkan sholat, kita ikut dosa. Walaupun qadha, artinya qadha itu gini Pak, anak kita kesiangan, anak kita bangun jam 8 misalnya, terus dia belum sholat subuh, maka kita wajib memerintahkan anak itu untuk mengqadha. Gitu paham ya? Kalau kagak sampai perintah, sampai dosa. Jangan sampai punya masih kecil ini biarin, dosa apa sampean? Ya toh? Harus itu. Namanya juga wajib. Wa bi jami'i syurutiha, dan wajib mengajarkan nih semua syarat-syaratnya sholat. Kan syarat-syaratnya sholat harus kita ajarkan itu anak. Sebelum anak itu ke masjid, sebelum anak itu sholat, maka kita wajib mengajarkan anak kita kenal yang namanya syarat-syarat sholat. Itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajib sholat tadi Islam, balik, berangkat, dan suci dari haid dan nifas tadi. Kalau syarat sahnya sholat, yang pertama harus suci dari hadas. Kita ajarkan itu anak kita. Ini hadas kecil, ini hadas gede, gitu. Suci dari hadas berarti cara wudunya harus kita ajarkan. Nih cara wudu yang benar begini dan seterusnya. Istinja harus diajarkan karena itu masih berkenaan dengan mengangkat. Yang kedua kan ini, dia harus suci dari hadas, suci dari najis. Harus kita kenalkan najis ada. Najis itu ada 3 Ada najis mukhafafa, mutawasito, ada najis mughaladhah. Cara mencucinya begini. Harus diajarkan. Wah, ini kalau enggak sampai dosa. Ya, suci dari hadas, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat, kita kasih tahu. Nih kalau laki-laki, ini auratnya sampean anak laki-laki antara pusar dan handphone. Tapi ini aurat yang paling sedikit, yang sempurna nih ditutup semua pakai sarung, pakai baju, pakai peci. Pokoknya kita kan mau menghadap Allah harus yang datang. Nah, gitu. Kalau sama perempuan kalau aurat perempuan itu seluruh badannya gak boleh rambutnya kelihatan, gak boleh kakinya kelihatan. Itu semuanya harus diajarkan untuk aurat. 1, 2, 3. Yang keempat, harus masuk waktu sholat, diajarin. Ini waktu duhur jam segini
jam segini, asar jam segini, maghrib jam segini, isya subuh jam segini. Ini kalau duhur, ini kalau bayangan kita udah ada di sebelah timur le. Oh, matahari udah ada di barat, tergelincir ke barat. Kalau asar dan seterusnya, diajarin semuanya. Ini wajib bagi kita. Yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat sampai harus kasih tahu Dek, Neng, kalau sholat itu harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa Dek? Apa Neng? Kiblat itu Ka'bah, di Ka'bah sana kita menghadap Ka'bah. Ka'bah itu ada di Mekah, diceritain semuanya. Nah terus kita kan jawab, wah kalau kayak gitu saya sendiri juga gak paham misalnya. Nah kalau udah kayak begitu sampai kagak paham, sampai wajib menyerahkan anak itu kepada orang yang paham. Nah itu, ini karena menjadi kewajiban kita Pak. Kalau sampai nggak jalani dosa. Makanya guru harus dibayar. Guru-guru itu kadang-kadang nyepelehin. Ini kadang-kadang guru kita, guru yang ngajarin ini anak kita cara wudhu, ya atau cara mandi yang benar, baca Al-Quran, tadi nggak bisa baca Al-Quran, ini harus dibayar. Ini kadang-kadang kagak, nyalain aja kagak. Udah ngaji. Ini kalau gurunya agak sedikit agak punya uang minta, bayar 10.000 doang. Oh mau main minta ampun. Ini gimana ini? Agak sadar berarti. Tapi kalau belajar bahasa Inggris seminggu 2 kali aja mau bayar 300.000, 500.000 mau. Tapi yang ngajarin Al-Quran ini, yang ngajarin Al-Quran sampai kenal yang namanya alif bengkok. Oh, alif bengkok. Ngerti alif bengkok? Alif lajinah, ya toh? Alif bata sampai bisa baca Al-Quran. Lah, ini mah harusnya sangat-sangat kita hormati. Guru kita yang mengajarkan itu. Ini mah kagak. Ini kalau untuk acara maulid itu jutaan, habis-habisan. Tapi guru yang ngajarin anak-anak kita nih, ya Allah, kadang-kadang sampai kelaparan. Ini jangan sampai terjadi. Paham ya? Ini perlu diperhatikan. Termasuk kita. Saya itu Pak, setiap pulang bukan hanya lebaran doang, pasti saya nemuin guru saya yang masih kecil dulu ngajarin saya alif bata gitu. Ya Allah, sampai sekarang udah tua, ada yang udah wafat, yang ngajarin saya dari kecil dulu. Itu saya perhatikan mereka, karena dengan mereka itu saya bisa baca kenal huruf yang sebelumnya pesantren itu, ya kan, paham ya? Ini harus diperhatikan semuanya, bukan yang udah nggak ngajarin kita apa-apa. Kalau kita udah maulid juga kadang-kadang diceritain apa-apa ya kan, politik kadang-kadang segala macam provokator tambah dibayar mahal. Salah kayak gini nih, ya kan? Salah. Tetapi kita nih, guru-guru kita, ya, anak yang ngajarin anak-anak kita diperhatikan, ya kan? Diperhatikan. Sampai mana tadi? Itu kewajiban kita. Cuma di sini apa? Syarat-syarat sahnya sholat tadi udah disampaikan. Wes, pinter anak kita. Di sini tapi ada batasannya Pak. Lisab'in ba'da sab'in minasinina, yakni setelah 7 tahun. Kalau belum umur 7 tahun sampai nggak dosa, enggak. Umur 5 tahun nggak wajib, perintah enggak. Kalau sampai perintah ya dapat pahala gitu doang. Ya kan, ke masjid ke masjid gitu, ya toh. Tapi nggak menjadi kewajiban. Tapi kalau udah 7 tahun wajib hukumnya. Kita orang tua ini mengajarkan anak kita sholat. Kita ajak ke masjid, ya toh. Makanya di sini juga saya sampaikan kadang-kadang anak itu masih kecil, rawame di masjid. Ini nggak benar juga nih. Masih kecil-kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Bukannya nggak boleh, silahkan. Tapi harus kita atur yang benar tuh anak kita. Harus ada bagiannya. Tapi di sini mah alhamdulillah saya selama sholat di
Anur sini anak-anak pada anteng nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Ini pasti didiane sampai semua ini. Ada satu masjid itu rawani, masya Allah. Dari awal sholat itu aneh itu. Ketika ngaji kan nggak ada. Pada pulang semua anak-anak itu. Tapi waktu isya datang lagi mereka rawani lagi. Saya udah negur ketua DKM-nya. Di mana sih ini? Apa katanya? Aduh, oke. Susah dia. Masa ngurus anak aja susah. Kayak ngurus negara aja. Ngurus negara mengeri ya kan? Ngurus anak kok susah loh, anak bisa. Gini masalahnya kita pernah tegur tuh anak. Al-Quran orang tuanya marah-marah. La ilaha illallah. Yang orang tuanya itu yang diomeli bareng-bareng. Gitu harusnya. Sampai kan bareng gitu bermasyarakat. Ngapain? Ya kan kita ini nggak ngajarin ya, sampai lebih paham lah masalah begini. Saya kadang-kadang sampai salah satu masjid itu, saya kan ada jadwal khotib di situ, udah setahun kan datang, tapi tetap aja dikasih jadwal. Tapi saya kan ada badal 10 orang, tenang aja. Saya kirim badal aja kagak pernah kali-kali. Nah, saya ditelepon sama tadi kayak bagai kali-kali lah khotbah di masjid di kita udah lama banget nih. Dan saya ngaji di situ juga sih, makanya kecuali saya nggak ngaji di situ, mungkin saya juga akan datang gitu. Saya datang masih rame, astagfirullahaladzim. Saya udah besok saya ganti lagi lah, masih ramenya begitu. Di atas ini Pak, pagi sholat, lagi saya khotbah kayak gitu. Sampai semua khotib itu ya semua pada ngeluh, tapi ya kayak gitu. Masalahnya nggak berani negur anaknya, gara-gara anaknya ini kalau ditegur bapaknya marah-marah. Aduh, angel tenang tuh, berani angel di sini. Ya, ini susah begitu. Ya, indah tamam ya ketika sempurna umur 7 tahun. Jadi kalau udah sempurna 7 tahun, wah anak saya umur 4 tahun udah pintar, ya kita dapat pahala. Nih Pak, kalau anak kita itu ibadah sebelum balik, itu semua pahalanya ke kita semua. Tuh, enak kan kita bagi orang tua itu. Alhamdulillah kayak anak saya itu puasa umur 4 tahun. Itu umur 4 tahun cuma mokel 2 hari. Artinya bukan mokel sebenarnya, karena 2 hari ini disuruh latihan gitu kan. Kesono sama kakaknya, waktu itu kakaknya umur 7 tahun, ya kan. Ani harus puasa dong kayak kakak. Puasa umur 4 tahun kan. Puasa akhirnya full. Umur 5 tahun kesini udah alhamdulillah. Kalau kayak begitu gimana? Itu nggak menjadi kewajiban kita, enggak. Tetapi kita akan dapat pahala di situ. Ya, bonus lah punya anak kayak gitu. Nah, apakah kita dosa kalau kita nggak perintah dosa Pak? Nggak ngajari anak kita umur 7 tahun tentang sholat, dosa kita itu. Tapi anaknya kagak sholat, dosa enggak. Mau belum balik, paham di sini? Karena yang wajibnya perintahnya ini perintah. Ya Allah, perintah kita ke anak itu wajib. Anak, ya kayak tadi diajarin anak kita ternyata telat. Subuh kagak subuh tadi, misalnya kesiangan, wajib hukumnya kita ngajarin dia untuk qadha. Biar suatu saat nanti kalau udah gede dia paham, oh kalau meninggalkan sholat ketiduran saya harus ganti, begitu Pak, ya kan? Biar dia paham, Masya Allah. Wa in mayyaza qablaha, walaupun tamiznya itu sebelum umur 7 tahun. Jadi itu gak menjadi kewajiban. Wa yabghi ma'al syighatil amri, dan sebaiknya ketika kita memerintahkan anak kita itu bentuk
bentuk perintahnya dulu. At-tahdid yaitu dengan ancaman. Sampai segitu kan. Tapi ancamannya itu dengan keras. Jadi kalau kakak mau sholat besok kakak dikasih bekal sekolahnya. Itu ancaman namanya. Ya kan, paham ya? Gak boleh kalau gak mau sholat, ayo pukul, gak boleh kayak gitu. Nanti Dede kalau mau sholat 5 waktu, maka Dede nanti akan diberikan sepeda. Itu kan, itu bukan ancaman tapi apa namanya harapan, ya kan? Kasih motivasi biar anak kita ini mau sholat. Itu wajib Pak hukumnya, ya. Apalagi nuwun sewu Pak, sampai punya anak umur 15 tahun atau 16 tahun kagak sholat, bahaya betul. Kenapa? Sampai walaupun rajin sholat awal waktu, sholat malam tahajud, siang puasa, tapi membiarkan anak sampai kagak sholat, yakin sampai akan kesalahan masuk neraka. Ini mengerikan Pak. Itulah yang dimaksud dalam ayat perintah Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan api neraka. Ini Pak maksudnya. Masya Allah, sampai diem-diem baik, biarin dia capek, gak bisa begitu. Berapa lama sih sholat? 5 menit paling, agak ada 5 menit juga. Sholat subuh 2 menit aja beres itu, ya toh. Nanti tidur lagi gak apa-apa. Yang penting anak kita mau menjalankan sholat. Paham ya Pak ya? Alhamdulillah. Muga-muga anaknya sampai ini ya sholat kabeh, dan sampai kagak pesantrenin, tolong dipesantrenkan. Dan sekali lagi saya wanti-wanti, kalau pesantren pilih pesantren NU, Nahdlatul Ulama yang jelas-jelas. Kenapa? Bukannya saya mendeskripsikan pesantren yang bukan begitu, karena kita itu harapannya anak kita itu mau mendoakan kita walaupun kita udah nggak ada di alam dunia ini. Gitu Pak, minimal ngirimin Fatihah, ngirimin Yasin buat kita, karena banyak orang ngeluh. Kenapa ngeluh? Karena anaknya hafal Al-Quran, tapi sama sekali namanya nih, punten, zikir habis sholat itu udah kagak mau, kagak ada ajaran Pak, begitu. Doa apalagi doa orang, doa aja gak mengangkat tangan. Jadi apa ditanyain, nggak mau, nggak pernah doa nih ayah lihat, ini orang lain cerita, kagak ada ajarannya, begitu katanya, gak ada ajaran Pak. Gak ada ngangkat tangan itu bid'ah. La ilaha illallah. Ini gara-gara pesantren ini yang dikejar hanya hafal Al-Quran, tetapi kagak paham masalah syariat yang sesungguhnya. Gitu. Kayak aduh, karena itu orang mega ada yang kayak gitu. Ngomong ke saya, astagfirullah, kasihan. Sampai belum mati aja gak didoain, apa belum mati Pak, dan begitu aja. Aduh, saya rugi, pakai saya rugi. Makanya dulu itu kalau pesantren harus, kalau pesantren anak harus dilihat dulu. NU itu jelas Pak. Bukannya harus di NU, pokoknya di Ahlussunnah wal Jamaah aja deh. Tapi sekarang Ahlussunnah wal Jamaah juga namanya jual. Tiba-tiba pulang, udah pesantren, maulid kagak pernah datang. Teman-temannya pada datang, maulidan, dia kagak datang. Ketika ikut maulid deh, apa katanya, udah maulid itu bid'ah, begitu mengerikan kayak gitu. Jangan, ya. Ayo sama-sama. Ya gak harus tulisannya pusat Nahdlatul Ulama, gak gitu. Tapi lihat pengasuhnya. Dari mana basicnya pesan pengasuh tadi? Itu pesantrennya dulu di mana, ya kan?
gurunya siapa aja, insya Allah untuk kita juga itu Pak anak-anak kita, ya kan? Alhamdulillah sampai sini ngajinya sedikit-sedikit. Lagi kita punya anak menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita menyanyikan anak itu amanah terbesar buat kita, ya kan? Sampai anak itu kita sia-siakan apanya kagak kita ajarkan, kita kenalkan Allah, kita kenalkan syarat-syaratnya Allah, kita yang berdosa, ya. Sampai di sini kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allah